Salam. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang hadir di rumah ibadah saat ini, maupun yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, kami penatua dan pelayan gereja mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Kiranya dengan mengikuti ibadah kita pada hari ini, semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, dan biarlah kita menjadi pelaku dan penikmat firman Tuhan. Untuk mengikuti ibadah kita, marilah kita meminta waktu kita saat teduh sejenak. Mari kita angkat pujian dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 21, kita nyanyikan ayat 1 sampai 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mohon kepadamu, berikanlah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami. Biarlah tetap tinggal di dalam hati kami kasih dan kebenaran-Mu yang telah dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, agar kami makin bersukacita merasakan perbuatan-Mu kepada kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat persilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan 2.
yang berbahagia, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 146 dimulai dari ayat 1 sampai 10. Marilah kita baca secara responsoria. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 172 ayat 1. Jemaat yang berbahagia, pada hari Minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini, Tuhan masih memberi napas kehidupan dan kesehatan bagi kita, sehingga kita boleh ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita melihat sejenak segala perbuatan kehidupan kita, pemikiran, pembicaraan, dan tindakan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang telah mendukakan Tuhan,
marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini, datang di hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami, karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu, serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami. Dan saudara-saudara kami, tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku akan mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami undang duduk kembali. Mari kita angkat pujian dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400. Kita nyanyikan ayat 1 sampai 2. Doaku hirilah ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu. Jemaat yang berbahagia, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan untuk minggu kita hari ini yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Jadi
Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 sampai 2. Jemaat Tuhan yang berbahagia, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Marilah kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyongsong pewartaan sabda pada minggu pagi hari ini, mari kita angkat pujian dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408. Kita nyanyikan ayat 1 sampai 2. Celah
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal hati dan pikiran manusia, itulah yang menetapkan hatimu percaya kepada firman Tuhan di dalam terang kasih Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Shalom. Ibu bapak, pemuda remaja, dan anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, di hari yang berbahagia ini, di minggu ke-15 setelah Trinitatis, firman Tuhan kepada kita yang menjadi penuntun hidup kita, menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu firman-Nya yang tertulis dalam surat kepada Timotius yang pertama, pasal 6, dimulai ayat 6 hingga ayat 10. Saya akan membacakan kepada kita demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang mendenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang pertama dari firman ini yang mau coba kita renungkan adalah, adakah orang yang merasa cukup? Tuhan telah memberikan Taman Eden dengan seluruh pohon yang ada di dalamnya, dan pohon-pohon tersebut menghasilkan buah-buah yang enak, yang menjadi sumber kekayaan nabati, gizi, vitamin bagi manusia. Tuhan berfirman, seluruh buah pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan. Hanya satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan, yaitu pohon yang ada di tengah-tengah taman ini. Coba kita bayangkan begitu enaknya, begitu nikmatnya, taman yang begitu indah dan luas, taman yang begitu banyak pepohonan yang menghasilkan buah-buah, buah macam apapun itu ada yang diberikan Tuhan untuk pertumbuhan manusia, untuk kesehatan manusia, bebas dimakan. Hanya satu yang tidak boleh dimakan buahnya, yaitu dari satu pohon yang ada di taman. Tetapi karena manusia tidak mempunyai rasa cukup, meskipun begitu banyak buah pohon yang diberikan untuk dinikmati, tetapi karena keinginan manusia maunya semuanya bisa dinikmati, mungkin buah pohon yang ada di tengah taman ini enaknya sangat luar biasa sehingga dilarang oleh Tuhan untuk dinikmati. Meskipun Tuhan mengatakan, jika engkau memakan buah pohon yang ada di tengah taman itu, pasti engkau mati. Tetapi karena tidak disertai rasa cukup, Adam dan Hawa memakan juga buah pohon yang ada di tengah taman tersebut.
Dan kita menikmatinya Bapak Ibu. Kita menikmati dosa Adam, yaitu kematian. Jadi semua orang akan menikmati atau mengalami kematian akibat perlakuan Adam dan Hawa yang tidak mempunyai rasa cukup. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Firaun, Raja Mesir, bahkan seluruh bangsa Mesir telah memperbudak bangsa Israel ratusan tahun lamanya. Oleh karena perbudakan tersebut banyak gedung-gedung megah yang berdiri oleh karya-karya anak bangsa Israel oleh karena perbudakan. Banyak piramida-piramida yang berdiri megah, banyak istana yang berdiri megah oleh karena perbudakan tersebut. Tetapi ketika Musa oleh karena firman Tuhan meminta kepada Firaun supaya bangsa Israel keluar beribadah kepada Tuhan, Firaun tidak memberikan. Bangsa Mesir tidak memberikan. Kenapa? Tidak adanya rasa cukup untuk memperbudak. Maunya bangsa Israel itu tetap menjadi budak bangsa Mesir. Tidak ada rasa cukup untuk membuat orang menderita. Tidak ada rasa cukup untuk menyiksa orang lain, bangsa lain. Meskipun Tuhan telah memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir, bahkan yang terakhir tulahnya adalah anak sulung mati, tetapi mereka tidak bertobat untuk mempunyai rasa cukup. Mereka tetap ingin bangsa Israel tinggal di Mesir dan menjadi budak bangsa Mesir. Dan bahkan yang luar biasanya lagi, mereka sampai mengejar bangsa Israel sampai ke Laut Teberau. Karena apa? Karena tidak ingin, karena tidak mempunyai rasa cukup untuk memperbudak bangsa Israel. Akhirnya Firaun dan tentaranya ditenggelamkan Tuhan di Laut Teberau. Itu karena tidak mempunyai rasa cukup. Daud, Bapak Ibu, raja yang begitu besar itu, oleh karena keperkasaan Daud dan kekuasaan Daud dan berkat yang diterima Daud dari Tuhan, bangsa Israel bisa menyatu. Ke-12 marga bangsa Israel bisa menyatu. Daud memiliki beberapa orang istri. Cantik-cantik, baik-baik. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, karena Daud tidak mempunyai rasa cukup untuk memiliki istri yang sudah ada tersebut, dia sampai tega membunuh Uria, tentara yang baik itu, prajurit yang begitu setia kepadanya itu. Dia begitu tega untuk membunuh Uria supaya apa? Supaya mengambil Betseba menjadi istrinya. Alhasil Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberikan hukuman kepada Daud melalui Nabi Nathan bahwa sepanjang ada keturunan Daud, pedang akan terus menerus mengambil nyawa keturunan Daud. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, adakah rasa cukup? Bangsa Israel, bangsa yang dikasihi Tuhan dan yang telah diperkenalkan Musa bahwa hanya Tuhan Allah saja, Yahweh, yang menjadi Tuhan bangsa Israel. Allah pencipta alam semesta dan pencipta seluruh umat manusia. Hanya itu satu Tuhan. Ketika Tuhan yang satu ini disembah, maka bangsa Israel menjadi bangsa yang terberkati. Jika hanya satu Tuhan ini yang disembah, maka
Mereka akan mendapatkan kenyamanan, ketentraman ketika mereka tinggal di tanah Kanaan. Ketika hanya satu ini Tuhan yang disembah, mereka akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja ini maupun yang mendengarkan di rumah, karena bangsa Israel tidak merasa cukup untuk menyembah Tuhan saja dalam kehidupannya. Mereka menyembah ilah-ilah, mereka membuat patung-patung berhala untuk disembah, mereka menyembah dewa-dewa, bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, padahal Tuhan telah menetapkan bahwa dewa-dewa, Tuhan-Tuhan, berhala-berhala, ilah-ilah, bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu harus kamu musnahkan. Tetapi justru mereka tidak merasa cukup untuk bersembah sujud, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Maka berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan yang dijanjikan Tuhan itu tidak mereka miliki. Mereka senantiasa dijajah oleh penjajah bangsa sekitar. Raja-raja berganti-ganti di tengah-tengah mereka yang melakukan kejahatan. Dan mereka menjadi orang yang dijajah dan terjajah dalam kehidupannya. Dan bahkan terbuang dan dibuang sampai ke negeri Babel. Dan coba kita bayangkan Bapak Ibu, bangsa yang besar, bangsa yang dinyatakan Tuhan sebagai umat pilihannya, sempat hilang. Oleh karena apa? Oleh karena tidak cukup untuk menyembah Tuhan saja. Maunya menyembah Tuhan-Tuhan yang lain yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bangsa Israel hilang dan baru menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1948. Duluan Indonesia merdeka 3 tahun daripada bangsa Israel. Adakah orang atau bangsa yang merasa cukup? Atau adakah kita yang hadir di sini dan yang mendengarkan di rumah merasa cukup? Bagian yang kedua, siapa yang merasa cukup? Paulus mengatakan di ayat 6 dan sampai ayat 8, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa dalam dunia ini dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Namun, siapa yang merasa cukup dalam hidupnya? Yesus Kristus juga ketika mengajarkan murid-muridnya berdoa, yaitu yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Salah satu kalimat dalam doa tersebut adalah, berilah kami makanan secukupnya. Berilah kami makanan secukupnya. Tapi siapa yang merasa cukup? Pada waktu saya kos tahun 93 di Pematang Siantar, ketika itu saya masih kuliah di STT HKBP, saya kos di rumah Marga Huta Galung. Namun saya makan di rumah ibu kos yang berbeda, yaitu Boru Gurning. Kenapa saya makan di situ? Biasanya saya makan di kedai-kedai seperti itu, tetapi ketika ada teman-teman yang kos di rumah Ibu Boru Gurning ini mengatakan, di tempat kos ini enak, banyak makanannya. Disitulah kita makan bulanan. Kesanalah saya makan bulanan. Beberapa kali saya makan, wah memang enak, di meja itu tersaji semuanya, berbagai macam lauk. Kemudian satu ketika
gak sampai 3 hari, ibu kos mengatakan, sebenarnya di meja ini tertulis ATM katanya. Waktu itu belum ada ATM. Jadi saya agak bingung, apa ini ATM, saya bilang. Apa ini ATM ibu, saya bilang. ATM itu adalah singkatan dari kata atan. Atan bahasa Batak, atan, tahan. Menahan diri. Ya kan? Atan. Meskipun di meja ini banyak makanan tersaji, tetapi kita harus mempunyai menahan diri untuk tidak memakan semuanya. Atan. Berilah kami makanan secukupnya. Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, menahan diri itu adalah bukan berarti kita tidak merasa kekurangan. Menahan diri itu bukan berarti kita tidak merasa tercukupkan. Menahan diri itu bukan berarti kita menjadi kurang jijik, kurang sehat, tidak memiliki apa-apa. Menahan diri itu adalah supaya apa yang cukup untuk kita dan apa yang dibutuhkan oleh orang lain menjadi terpenuhi semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tetapi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita adalah makan sebanyak-banyaknya. Bicana dong, mumpung ada, makan saja. Gas terus. Begitu. Jangan sampai engkau kalah dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, di dalam pengajaran Paulus juga dikatakan kepada kita, lanjutan daripada ayat yang ke-8 tadi, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ketika tidak ada rasa cukup Bapak Ibu di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam hidup kita ini, maka pikiran, hati dan jiwa kita ini telah dikuasai oleh si iblis. Itu yang paling pasti. Meskipun kita mengatakan aku bergereja kok, aku beribadah di GKP Pamen kok, masa saya memberikan atau dijerat hati saya oleh iblis? Memang tidak bisa dipungkiri, kita beribadah di sini, di rumahnya Tuhan ini. Memang kita mendapat asupan firman Tuhan dari orang-orang yang diberangkatkan oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, pendeta, penginjil, evangelis, Bible Pro, diakones, penatua, untuk memberitakan kepada kita firman-Nya. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita tidak mempunyai rasa cukup, hanya beribadah kepada Tuhan, maka kita menjadi orang yang dikuasai iblis dalam kehidupan kita. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Setiap orang yang senantiasa mindset-nya, orientasinya hanya uang, maka dia akan melakukan berbagai cara supaya uang itu menjadi miliknya, bagiannya. Ketika orang tidak mempunyai rasa cukup, makanan yang begitu banyak tadi hanya ingin dimilikinya sendiri. Tidak peduli dia apakah dia mengambil bagian milik orang lain. Ketika tidak ada rasa cukup dari Tuhan Allah di dalam diri kita, kita sudah mendapatkan bagian daripada harta kekayaan atau warisan yang ditentukan oleh orang tua kita kepada kita. Tetapi karena kita tidak memiliki rasa cukup, kita menginginkan bagian yang lebih banyak daripada abang atau adik atau kakak kita. Kita ingin memilikinya sendiri.
Makanya kita pernah mendengar tentang adik kakak berantem karena harta warisan. Karena apa? Karena tidak memiliki rasa cukup. Pikirannya dipengaruhi oleh iblis. Ambil semuanya menjadi bagian. Ketika kita mempunyai rasa cukup, kita akan mengatakan, silakan mari kita berbagi bersama. Silakan kita mari menikmati bersama. Karena apa? Tuhan yang memberikan ini kepada kita untuk kita nikmati. Karena Tuhan kita itu baik kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi ketika tidak ada rasa cukup bagi kita, baik tentang makanan, baik pun tentang jabatan, baik pun tentang aksesoris kehidupan kita ini, menjadi orang yang konsumerisme kita, ketika tidak ada rasa cukup kita main game terus sampai pagi, kita tidak memikirkan bahwa kesehatan kita, ketika kita tidak mempunyai rasa cukup kita main skater terus, menghabiskan uang kuliah kita, menghabiskan gaji kita, main skater terus, kita tidak peduli karena kita tidak mempunyai rasa cukup. Yang menerima akibatnya siapa? Kita kembali kepada yang telah saya sampaikan tadi. Ketika Adam dan Hawa tidak mempunyai rasa cukup, kematian menjadi miliknya. Ketika Firaun tidak mempunyai rasa cukup, kematian menjadi miliknya. Ketika Daud tidak mempunyai rasa cukup, pedang senantiasa berada dalam keturunannya. Ketika bangsa Israel tidak mempunyai rasa cukup, mereka terbuang dan terjajah. Silakan, pernahkah engkau melakukan hidup yang tidak pernah merasa cukup? Apa akibatnya? Bapak, Ibu, Saudara-saudara pemuda remaja yang dikasihi Tuhan dan anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi. Hari ini tema minggu kita mengajak kita seperti yang tertulis dalam ayat 6 tadi. Ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Hidup kita ini adalah ibadah. Dari Senin sampai Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita kuliah, ketika kita bekerja, ketika kita di rumah, ketika kita berjalan-jalan, ketika kita nongki-nongki dengan teman-teman kita, ketika kita sedang mengerjakan tugas-tugas kita atau PR-PR kita, ketika kita sedang menerima tugas negara, kita sedang melaksanakan ibadah di hadapan Tuhan. Dan ketika semua itu kita lakukan dalam aktivitas kehidupan kita, ingatlah itu adalah ibadah kepada Tuhan. Dan ketika ibadah ini disertai rasa cukup, maka kita tidak akan melakukan tindakan yang senantiasa digoda oleh iblis untuk melakukan kejahatan di dalamnya. Itu yang paling pasti mau dikatakan kepada kita. Nah, oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, hari ini dan sampai selamanya ketika kita diberi ke Tuhan kesempatan untuk hidup, mari beribadah disertai dengan rasa cukup. Cukupkan dirimu dengan apa yang telah diberikan Tuhan. Pekerjaanmu sekarang nikmati, kerjakan, karena Tuhan mengatakan orang yang setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar kepadanya. Tetapi bukan berarti kita mengejar, bukan kita sendiri yang mengajar, kita berorientasi, maunya seperti ini, maunya seperti ini, maunya seperti ini. Tidak, orang yang senantiasa memberikan rasa cukup ke dalam dirinya, Tuhan akan memperlengkapi hidupnya. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tanpa engkau harus berjuang pagi siang malam sampai tak tidur. Pemazmur mengatakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidurnya teratur, yang pekerjaannya teratur, dicukupkan oleh Tuhan. Dicukupkan oleh Tuhan. Jangan khawatirkan segala sesuatu tentang apa yang ada di dunia ini. Karena apa? Burung pipit yang kecil pun dikasihi Tuhan. Diberikan makanan, bunga bakung di ladang yang tidak memintal itu pun mendapatkan bunga yang cantik. Apalagi kita
makhluk kesayangan Tuhan ini, ciptaan unggulannya ini? Apakah kita tidak dikasihi Tuhan? Apakah kita tidak diperlengkapi Tuhan? Apakah kita tidak disertai dan dipelihara Tuhan? Maka mari hanya beribadah kepada Tuhan dalam kehidupan kita ini. Cukuplah kita memiliki Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan itu yang telah memberikan Yesus Kristus kepada kita sebagai juru selamat. Cukuplah kepadanya kita beribadah. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan, kita rancangkan dalam kehidupan kita ini, baik di rumah tangga kita maupun di pribadi kita, dan dalam sekolah kita, dalam pertemanan kita, semuanya itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan kepada kita, marilah kita beribadah disertai dengan rasa cukup. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman-Mu kepada kami. Kami percaya Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan. Sehingga kami yang senantiasa ingin meraup sebanyak-banyaknya, ingin memiliki sebanyak-banyaknya, ingin mengambil sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kami ini. Hari ini Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami ini adalah orang-orang yang beribadah disertai dengan rasa cukup. Tuhan Bapa yang baik, biarlah kami menjadi umat yang senantiasa hanya beribadah kepada Tuhan. Ketika kami hanya beribadah kepada Tuhan, maka segala sesuatunya apa yang menjadi keperluan hidup kami, maka Tuhan akan mencukupkan itu dan memberikannya itu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tidak ada pertolongan kami, tidak ada pengharapan kami, tidak ada juru selamat kami selain Engkau ya Yesus, juru selamat kami yang hidup. Hanya Engkau saja. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami menyerahkan diri seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, pasti Engkau mencukupkan apa yang perlu bagi kami. Engkau telah mempersiapkan masa depan kami. Engkau telah mempersiapkan jati diri kami, keberadaan kami, dan di mana kami berada dan apa yang harus kami kerjakan, Tuhan telah tentukan. Karena setiap orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan Tuhan cukupkan baginya, seturut dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Marilah Tuhan berikan Roh Kudus-Mu kepada kami semuanya, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, untuk menetapkan dalam hidup kami menjadi orang yang memiliki rasa cukup, karena itu adalah ibadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kami semuanya Tuhan. Di dalam kasih anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 200 ayat 1, ku diubahnya. Berserah kepada Yesus.
yang menjadi dasar iman kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan Allah, yaitu firman yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 38. Demikian firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Mari kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Marilah kita mempersembahkan persembahan kita ini kepada Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang kamu yang ada Tuhan, dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhan untuk beri persembahan, dalam diri tahu apa lagu yang Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang terkasih, berangkatlah engkau kepada kehidupanmu untuk senantiasa hidup dalam ibadah disertai dengan rasa cukup. Dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.